Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi sudah siap untuk belajar ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Dimulai dari Armina, Hadir, Bu. kemudian Eka, Eka mungkin hadir ya, mungkin terkendala jaringan. Kemudian Hanifan. Hadir, Bu. Oke, jadi sudah hadir semua ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah etika kan? Etika itu semacam aturan atau nilai yang mengatur tentang perilaku kita ya, Bu. Nah, betul sekali Armina. Dalam profesi seperti akuntan dan profesional keuangan, ada etika khusus yang disebut etika profesi. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan secara lebih detail. Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Oke. Nah, jadi apa sih etika profesi itu? Nah, etika profesi adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan tugas profesinya secara profesional. Etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan lembaga adalah pedoman perilaku yang harus diikuti oleh para akuntan dan profesional keuangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya itu prinsip-prinsip etika profesi akuntansi. Yang pertama ada integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Kemudian ada objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Selanjutnya yaitu kerahasiaan. Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai. Kemudian yang kelima, perilaku profesional. Dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Kemudian yang keenam yaitu tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa mereka dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. Semua usaha tersebut memerlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kepentingan publik. Profesi akuntan juga memegang peranan penting di masyarakat. Arti publik dari profesi akuntan meliputi klien, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai, investor, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang bergantung kepada integritas dan objektivitas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis dengan tertib. Oleh karena itu, seorang akuntan hebat harus selalu bertindak sesuai dengan koridor pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan mereka. Dan yang terakhir adalah standar teknis.
Setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan berdasarkan prinsip etika profesi. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya etika profesi praktik dalam akuntansi dan keuangan. Yang pertama yaitu menjaga integritas dan kejujuran. Yang kedua, membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Yang ketiga, menjamin transparansi dan akurasi informasi. Yang keempat, mencegah praktik tidak etis dan kecurangan. Dan yang kelima, melindungi kepentingan publik dan kepatuhan hukum. Selanjutnya yaitu penerapan etika profesi dalam dunia kerja. Yang pertama, dengan bersikap jujur dan lugas tanpa memanipulasi data atau laporan keuangan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Yang kedua, menjaga ketidakberpihakan dan tidak membiarkan pengaruh eksternal atau kepentingan pribadi mempengaruhi keputusan dan pelaporan dalam simulasi. Kemudian, melakukan tugas dengan penuh ketelitian, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh, dan tidak menyebarkan data yang bersifat sensitif tanpa izin. Dan yang terakhir, mematuhi aturan dan etika yang berlaku dalam kegiatan simulasi, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dan menghormati rekan kerja. Nah, sekarang Ibu mau kasih sebuah kasus. Coba kalian bayangkan, kalau seorang akuntan diminta oleh atasannya untuk mengubah data laporan agar terlihat lebih bagus demi menarik investor. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh akuntan tersebut jika mengikuti prinsip-prinsip etika? Adakah yang bisa menjawab? Saya Bu. Jadi saya izin menjawab ya Bu. Akuntan tersebut harus menolak soalnya itu karena itu melanggar integritas dan bisa dianggap memanipulasi data Bu. Nah, betul sekali, Eka. Jadi akuntan tersebut harus menolak ya, karena jika akuntan mematuhi atasan untuk mengubah data laporan, itu termasuk melanggar integritas dan tidak mencerminkan adanya etika profesi. Nah, dari penjelasan materi tadi, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Boleh, Hani, silakan. Eh, apa sih, Bu, dampaknya kalau seorang akuntan itu tidak objektif dalam pekerjaannya? Oke, pertanyaan yang bagus, Hani. Nah, jika seorang akuntan tidak bersikap objektif dalam pekerjaannya, maka keputusannya itu bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain. Hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan yang disusun menjadi tidak akurat, bias, atau bahkan menyesatkan. Dampaknya juga bisa sangat serius, seperti kerugian finansial bagi perusahaan, investor yang salah mengambil keputusan, hingga rusaknya reputasi akuntan maupun lembaga tempat ia bekerja. Selain itu, ketidakobjektifan juga melanggar kode etik profesi dan bisa berujung pada sanksi hukum atau pencabutan izin praktik. Nah, seperti itu, Hani. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Makasih banyak, Ibu. Baik, terima kasih kembali, Hani. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, di sini saya akan memberi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, jadi etika profesi itu merupakan seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan tugas profesinya secara profesional. Dalam bidang akuntansi dan keuangan, etika profesi sangat penting untuk menjaga integritas, membangun kepercayaan, menjamin transparansi, serta mencegah praktik tidak etis. Prinsip utama etika ini mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, tanggung jawab, kepentingan publik, dan kepatuhan pada standar teknis. Penerapannya di dunia kerja ditunjukkan melalui kejujuran, ketelitian, netralitas, serta kepatuhan pada aturan dan tanggung jawab profesional. Etika profesi menjadi landasan yang penting bagi akuntan dan profesional keuangan dalam menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang disajikan.
Nah, selanjutnya ada soal untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan melalui Google Classroom. Jadi dikerjakan ya. Nah, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin saya cukupkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.